Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka menambah wawasan kita tentang sirah nabawiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki sebuah bahasan, yaitu awamil sabr wa tabat, faktor-faktor yang menjadikan kaum muslimin itu terus bersabar dan teguh dalam memegang agamanya. Kita telah membaca dua sebab. Sebab yang pertama adalah keimanan yang kuat. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang luar biasa, yaitu kaum muslimin itu dipimpin dan dikomandoi oleh seorang manusia yang memiliki keistimewaan, baik di mata kaum muslimin ataupun di mata orang-orang kafir. Kaum muslimin sangat mencintainya, sangat menghormatinya, sangat menyeganinya, dan orang-orang kafir juga mereka sangat memperhitungkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Bahkan kita sudah membaca beberapa kisah tentang pengaruh yang didapati di antara orang-orang kafir terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Mereka sangat yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan mereka. Baik, kita masih pada sebab yang kedua ini. Kita belum selesai dan kita akan melanjutkannya, yaitu sebuah kisah pula. Kisah ini adalah menceritakan tentang kondisi Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, tentu yang paling terdepan. Wuti'a Abu Bakr bin Abi Quhafah yawman di Makkah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada suatu hari beliau ini mengalami siksa. Di antara siksaan yang didapat oleh beliau
adalah diinjak oleh orang-orang kafir. Wa duriba darban syadidan. Tidak hanya sekedar diinjak-injak, akan tetapi juga dipukuli dengan pukulan yang sangat keras. Wa dana minhu Utbah bin Rabi'ah. Setelah dipukul, diinjak-injak, ada seorang kafir yang bernama Utbah bin Rabi'ah mendatangi Abu Bakar dalam kondisi yang sudah lemah. Faja'ala yadribuhu bina'laini makhsufain. Bahkan Utbah bin Rabi'ah ini menambah pukulan dan memukulnya tidak hanya dengan tangannya, akan tetapi dengan kedua sandalnya. Kedua sandalnya diambil, kemudian dijadikan satu. Bawah ditemukan dengan bawah, kemudian dipukulkan terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa yahrifuhuma liwajhihi. Bahkan dipukulkan terhadap muka Abu Bakar As-Siddiq. Wa naza'an batni Abi Bakar. Dan juga memukul atau menendang terhadap perut Abi Bakar, hatta ma yu'rafu wajhuhu ma'an fihi. Saking kerasnya pukulan sandal yang dihempaskan kepada wajah Abu Bakar sampai wajahnya itu bengkak, sampai wajahnya itu tidak dikenali karena hidung yang membengkak. Wa hamalat Banu Taim Abu Bakr fi thawbin. Sehingga Abu Bakar ini sudah tergeletak pingsan, sehingga jasadnya ini dibawa oleh Banu Taim dengan kain. Maksudnya diangkat dengan kain. Hatta al-khuluhu manzilahu, dibawa sampai masuk ke rumahnya. Wala yashukuna fi mauti. Banu Taim, orang-orang tadi yang menggotong jasadnya Abu Bakar ini, mereka tidak tahu bahwasanya Abu Bakar ini sudah meninggal. Fatakallama akhiran nahar faqala, namun di akhir siang, mungkin di sore hari, baru Abu Bakar ini tersadar, dan di saat sadar ia mengucapkan ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lisan Abu Bakar yang pertama kali keluar ucapannya apa? Menanyakan tentang bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tanya yang lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya yang ada di dalam hati Abu Bakar hanyalah ingin tahu tentang kondisi Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa besar kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Yang ada di dalam hati mereka itu adalah Rasulullah SAW. Famassu minhu bi alsinatihim wa adaluhu. Di saat mereka mendengar apa yang terucap dari lisan Abu Bakar, mereka ini mengumpat, bahkan mencemooh dan menganggap gila Abu Bakar ini. Bukan apa-apa yang ada di pikirannya, bukan ingin berobat, bukan ingin minta minum atau minta makan atau apa, enggak. Tetapi yang keluar hanyalah ingin mengetahui kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamu wa qalu li ummihi ummil khair unduri an tud'imihi syai'an aw tusqihi iya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menganggap Abu Bakar ini sudah gila. Maka mereka berkata kepada ibunya Abu Bakar, yaitu Ummul Khair, lihatlah kondisi anakmu
coba dikasih makan atau diberi minum. Falamma khalat bihi alahat alaihi wa ja'ala yaqul. Kemudian di saat ibunya ini sudah sendirian bersama Abu Bakar dan terus menerus apa itu istilahnya, merawatnya. Wa ja'ala yaqulu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari lisan Abu Bakar sama apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ibunya berkata, wallahi la ilma li bi sahibika. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa terhadap kondisi sahabatmu. Faqala, maka Abu Bakar berkata, idhabi ila Ummi Jamil bintil Khattab fas'aliha anhu. Kemudian Abu Bakar ini berkata kepada ibunya, coba ibu minta tolong, pergilah Anda kepada Ummu Jamil bintul Khattab fas'aliha anhu. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil ini tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharajat hatta ja'at Ummu Jamil. Kemudian ibunya ini mengiyakan keinginan Abu Bakar, kemudian menjumpai Ummu Jamil. Faqala, kemudian berkata, inna Abu Bakar yas'aluki an Muhammad bin Abdullah. Sesungguhnya Abu Bakar anakku bertanya kepadamu wahai Ummu Jamil tentang kondisi Muhammad bin Abdullah. Qala ma'arifu Abu Bakrin wala Muhammad bin Abdullah. Maka Ummu Jamil menjawab, saya tidak tahu Abu Bakar dan tidak tahu Muhammad bin Abdullah. Wa in kunti tuhibbina an adhhaba ma'aki ila nika dhahabtu. Kalau engkau wahai Ummul Khair berkenan supaya aku ini pergi bersamamu untuk menjumpai anakmu Abu Bakar, maka aku akan pergi. Qalat na'am. Famadat ma'aha hatta wajadat Abu Bakrin sori'an dan maka Ummu Jamil ini berangkat bersama Ummul Khair, ibunya Abu Bakar ini, menjumpai Abu Bakar. Kemudian didapati Abu Bakar tetap masih dalam kondisi tergeletak. Fadanat Ummu Jamil, maka Ummu Jamil ini mendekat kepada Abu Bakar. Wa a'lanat bisyah. Kemudian dia mengumumkan dengan ucapan yang keras. Waqalat, dan berkata, wallahi inna qauman nalu hadza minka li ahli fiskin wa kufrin. Demi Allah, sesungguhnya kaum itu melakukan hal ini kepadamu tidaklah dilakukan kecuali kepada orang-orang yang ahli fasik dan melakukan kekufuran. Wa inni la arju ayyantaqimallahu laka minhum. Dan saya berharap supaya Allah nanti akan membalaskan untukmu dari mereka. Qala fama fa'ala Rasulullah. Abu Bakar tidak menggubris doanya Ummu Jamil. Yang keluar dari lisannya bukan amin, bukan apa, yang keluar hanyalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadhihi ummuka tasma. Wahai Abu Bakar, ini ada ibumu mendengar omongan kita. Qala la syai'a 'alaiki minha. Oh, tidak masalah. Ayo ngomong apapun, walaupun ibu saya ada. Qala salimun sholih. Muhammad itu dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Faqala aina huwa? Di mana Muhammad itu? Qala fi daril arqam.
dia berada di rumah Ibnu Arqam. Qala fa inna lillahi alayya alla aduqa ta'aman wa la ashraba syaraban aw ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar melanjut kemudian berkata, fa inna lillahi alayya, maksudnya saya berjanji saya tidak akan mencicipi makanan apapun dan saya tidak akan meminum minuman sedikit pun kecuali aku telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'am halata. Maka Ummu Al-Khair, ibunya Abu Bakar, dan Ummu Jamil tadi yang dimintai tolong tentang kabar Muhammad ini membopong Abu Bakar hatta idza hada'at ar-rajul wa sakana an-nas kharajat bihi, hatta sampai maksudnya tadi setelah ngomong Abu Bakar ini mengatakan saya tidak akan makan sedikit pun, saya tidak akan minum sedikit pun sampai aku ini bertemu Rasulullah. Maka Ummul Khair dan Ummu Jamil ini membiarkan, tidak langsung membopongnya, dibiarkan sampai Ummu Jamil ini bisa menenangkan Abu Bakar dan kondisi orang-orang sekitar juga sudah tenang. Kharajata bihi, maka Ummu Jamil dan Ummu Khair ini keluar bersama Abu Bakar, yattaqiu alaihima, yang mana Abu Bakar ini berjalannya dengan cara dituntun oleh kedua ibu-ibu ini. Hatta adkhalatahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terus dituntun dibopong sampai mereka berdua ini bisa memasukkan Abu Bakar terhadap rumah Ibnu Arqam dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang Abu Bakar. Cerita salah satu dari sikap para sahabat, bagaimana kecemasan mereka terhadap kondisi Rasulullah SAW. Kondisi apapun tidak digubris, yang ada di dalam hati mereka hanyalah ingin segera mengetahui tentang kondisi pemimpin mereka, yaitu Rasulullah SAW. Ini contoh tentang kedudukan pemimpin kaum muslimin di dalam hati para sahabatnya. Kita masuk kepada faktor yang ketiga yang menjadikan para sahabat itu sabar dan teguh terhadap pendiriannya pada segala cobaan itu atau segala rintangan menghadap di depan mereka. Yang ketiga adalah asy'ur bil mas'uliyah. Mereka itu memiliki tanggung jawab yang kuat. Merasa memiliki tanggung jawab. Fakana sahabatu yash'uruna syu'uran taman ma'ala kawahil bashar min al-mas'uliyah al-fahma ad-dhafma. Para sahabat, mereka merasakan dengan perasaan yang sempurna terhadap segala sesuatu yang menjadi atau yang datang dari seluruh manusia, dari
tanggung jawab yang sangat besar. Wa anna hadhihi al-mas'uliyah la yumkinu anha al-hayad wal inhiraf bihal. Tanggung jawab ini tidak mungkin mereka lalaikan sedikit pun. Tidak mungkin mereka tinggalkan karena apapun. Fal awaqibul lati tatarattabu 'ala al-firar an tahammuliha ashaddu wa khamatan wa akbar dararan amma hum fihi min al-irtihadat. Maka akibat-akibat yang akan terjadi atas larinya mereka dari tanggung jawab ini untuk memikulnya, tentu ini lebih berbahaya lagi. Kalau mereka kaum muslimin, para sahabat itu, maksudnya yang dipikirkan mereka hanyalah keselamatan diri mereka dan keluarga dan hartanya, tidak mau mengemban amanat agama ini, yang terjadi malah akan semakin bahaya, yang akan menimpa mereka daripada himpitan-himpitan siksaan-siksaan. Wa annal khasarata allati talhaquhum wa talhaqul basyariyata jamaah. Kenapa? Karena kerugian itu tetap akan terjadi kepada mereka. Bahkan kerugian ini tidak terjadi terhadap mereka saja, tetapi kerugian ini akan menimpa seluruh manusia. Ba'da hadzal firar la yuqasu bihalin 'alal mata'ib allati kanu yuwajihuna natijata hadzal tahammul. Seandainya mereka lari dari tanggung jawab mengemban agama ini, itu tidak bisa disamakan dengan kesulitan-kesulitan yang sudah mereka hadapi sebelumnya. Sehingga mereka tidak mungkin putus asa dan membiarkan umpamanya Rasulullah berdakwah sendirian. Oh, tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak ada sedikit pun pemikiran yang seperti itu di benak para sahabat. Kenapa? Karena kerugian itu akan lebih buruk. Istilahnya sudah terlanjur basah. Mereka tidak mungkin istilahnya meninggalkan apapun. Ini adalah faktor yang ketiga yang menjadikan mereka sabar dan teguh terhadap agama mereka. Yang keempat, al-imanu bil akhirah. Faktor yang keempat adalah keimanan mereka terhadap akhirat. Wa huwa mimma kana yuqawi hadha syu'ur. Tentu keyakinan mereka terhadap hari akhir adalah termasuk faktor yang menguatkan tanggung jawab tadi. Perasaan tanggung jawab ini itu menjadi besar. Kenapa? Karena ada rasa keimanan terhadap hari akhir nanti. Asy'ur al-mas'uliyah, maksudnya rasa tanggung jawab. Faqad kanu ala yaqinin jazimin min annahum yaqumuna li rabbil alamin. Mereka seluruhnya para sahabat itu benar-benar hidup atas keyakinan yang sempurna, yang kuat, bahwasanya mereka nanti itu akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Yuhasabuna bi'amalihim diqqaha wa jillata. Mereka akan dihisab atas amal-amal mereka, baik amalan sekecil apapun ataupun sebesar apapun. Saghiraha wa kabirah, yang kecil ataupun yang besar, yang remang-remang ataupun yang jelas, semuanya akan dihisab. Fa imma ila na'imil muqim wa imma ila adabin khalidin fi sawa'il jahim. Sehingga keyakinan mereka ada kalanya mereka nanti
akan menuju kenikmatan yang abadi atau ke siksa yang sangat buruk. Bahkan yabduna hayatihim bainal khawfi wal raja, sehingga sikap mereka dalam menjalani hidup ini selalu ada rasa takut dan berharap. Tentu kalau ada sikap dua ini pada diri kita, berarti kita berada dalam kebaikan. Apa dua sifat yang menunjukkan baiknya seseorang? Yaitu sifat takut terhadap siksa Allah dan sikap berharap terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmat rabbihim wa yakhafuna 'adzabah. Mereka berharap kasih sayang Tuhan mereka dan mereka takut akan siksanya. Wa kanu yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka para sahabat itu sudah digambarkan seperti di dalam Al-Qur'an, yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka memberikan segala sesuatu yang sudah mereka lakukan, sedangkan hati mereka itu dalam kondisi takut. Maksudnya mereka itu sudah memperjuangkan segala sesuatu itu, sedangkan hati mereka itu masih dipenuhi rasa takut. Maksudnya seperti apa? Mereka sudah beramal segala sesuatu, mereka telah beribadah dan berusaha sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi hati mereka masih dalam kondisi was-was, khawatir, takut amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu yakin bahwasanya mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rata-rata sikap para sahabat itu, mereka giat dalam beramal, rajin dalam beribadah, namun mereka tidak merasa amalan mereka itu diterima. Malah sebaliknya, mereka dihantui oleh sikap ketakutan jikalau amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu ya'rifuna anna dunya bi'adabiha wa na'imiha la tusawi janaha ba'udatin fi jambil akhirah. Dan mereka para sahabat, mereka itu sangat mengetahui bahwa dunia dengan segala macamnya, dunia itu ada siksanya, ada kesenangannya. Nah, dunia ini tidak sebanding sedikit pun, bahkan sekecil sayap nyamuk, itu masih belum sebanding dengan sayap nyamuk jika dibandingkan dengan akhirat. Wa kanat hadhil ma'rifah al-qawiyah tuhawwinu lahu mata'ibad dunya wa masyaqqaha wa murarata. Sehingga pengetahuan yang kuat yang seperti ini, maksudnya apa? Dunia ini sama sekali tidak sebanding dengan akhirat. Jangankan berapa persennya, sebesar sayap nyamuk pun itu tidak sebanding. Sehingga keyakinan yang kuat yang seperti ini itu memudahkan atau meringankan bagi mereka itu kesusahan-kesusahan yang dilalui di dunia ini, kesulitan-kesulitan, kepahitan-kepahitan di dunia ini tidak berarti. Hatta lam yakunu yaktariduna laha wa yulquna ilaiha bala.
Sehingga generasi para sahabat tersebut mereka sama sekali tidak menggubris, bahkan tidak terbersit sedikit pun di benak mereka itu untuk mencari kesenangan dunia. Tidak. Yang dicari oleh mereka itu tentu adalah kesenangan di akhirat. Ini adalah faktor yang keempat yang menjadikan mereka itu sabar dan teguh dalam mengemban agama mereka. Kemudian faktor yang kelima adalah Al-Quran yang menjadikan mereka itu sabar dan kuat dalam memikul agama dalam kondisi yang sangat sulit adalah Al-Quran. Wa bi hadhil fatarat al-'asibah ar-rahibah al-halikah kanat tanzilus suwar wal ayat tuqimul hujaj wal barahin ala mabadi Islam. Pada kondisi yang sangat sulit, kondisi yang mengerikan, kondisi yang menakutkan, turun ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, yang mana ayat-ayat dan surat Al-Quran ini menjelaskan tentang dalil-dalil, bukti-bukti atas pokok-pokok Islam. Allati kanat da'watu taduru haula, yang mana dakwah mereka itu, dakwah para nabi dan para sahabatnya itu hanya mencakup tentang pokok-pokok Islam. Bi asali bamani'atin khallabatin wa tursyidul muslimina ila ususin qaddarallahu an yakun ayyatakawwana 'alaiha a'zam wa awra mujtama'in basyariyin fil 'alam wa huwa al-mujtama'ul islami. Tentu ayat-ayat ini turun dengan cara-cara yang sangat kuat, dengan asalib caranya, dengan cara-cara yang khalaba itu bisa menarik perhatian, yang membimbing kaum muslimin terhadap fondasi-fondasi yang mana Allah akan membangun dan membentuk atas fondasi-fondasi tersebut masyarakat yang paling besar, masyarakat yang paling menggetarkan yang akan ada di dunia ini. Masyarakat apa? Yaitu adalah masyarakat yang Islami. Wa tuthiru masyair muslimin wa nawazi'ahum 'ala sabri wat tajallud. Juga cara-cara ayat ini itu bisa membangkitkan semangat kaum muslimin, kemudian cita-cita mereka atas kesabaran dan kekuatan. Tadribu lidzalikal amsal, tudrabu lidzalikal amsal. Sehingga ayat-ayat itu ditampakkan terhadap hal seperti itu sebagai contoh. Maksudnya ayat itu turun dengan memberikan contoh-contoh. Wa tubayyinu lahum ma fihi minal hikam. Dan ayat-ayat tadi menjelaskan terhadap mereka apa-apa yang ada di dalamnya dari hikmah-hikmah. Contoh ayat yang menjadikan mereka tetap kokoh dan sabar adalah am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang diturunkan terhadap mereka dalam kondisi yang sulit, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian wahai kaum muslimin, khususnya para sahabat, mengira bahwasanya kalian akan masuk surga sedangkan belum datang terhadap kalian itu sesuatu yang terjadi terhadap umat-umat yang sudah berlalu sebelum kalian. Apa yang terjadi terhadap mereka? Massathumul ba'sa, mereka ditimpa oleh ba'sa. Ba'sa ini adalah musibah yang besar. Wadh-dharra, kejadian-kejadian yang sangat merugikan mereka. Wazulzilu, bahkan mereka tergoncang. Mereka digoncangkan dengan kondisi-kondisi yang mengerikan dan menakutkan. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking sulitnya kondisi mereka, sampai-sampai Rasul dan umat yang beriman bersamanya itu mengatakan, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, ini salah satu ayat yang turun terhadap kaum muslimin dan kondisi mereka itu sangat menyedihkan. Sehingga dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini, itu menjadikan mereka itu tetap sabar. Mereka tetap kokoh dan teguh terhadap agama. Kenapa? Karena yakin bahwasanya Allah akan menurunkan pertolongannya terhadap orang-orang yang beriman, seperti halnya yang sudah diturunkan terhadap umat-umat terdahulu. Namun kesulitan, ujian, cobaan, jika itu terjadi, itu adalah sesuatu yang lumrah. Itu sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya siapapun yang beriman, yang berharap terhadap hari akhir, harus menghadapi cobaan dulu. Ini adalah sunnatullah, dan Allah pasti akan memberikan pertolongan, dan pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi ayat ini merupakan hiburan bagi kaum muslimin dan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang lain, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka itu dibiarkan untuk mengatakan kami sudah beriman, sedangkan mereka belum diberi ujian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal kami, kata Allah, sudah memberikan ujian terhadap orang-orang sebelum mereka. Tujuannya apa memberikan ujian? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tentu ujian-ujian yang diberikan Allah itu adalah untuk mengetahui siapakah orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang jujur itu akan terlihat setelah dilakukan ujian. Orang-orang yang dusta, orang-orang yang tidak jujur itu tidak bisa diketahui kecuali setelah diberikan ujian. Nah, ini juga termasuk hiburan. Ayat ini mengandung hiburan terhadap kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW. Apa? Bahwasanya ujian ini adalah sesuatu yang lumrah, tidak hanya terjadi pada mereka,
akan tetapi juga terjadi terhadap umat-umat sebelum mereka yang beriman terhadap para nabi. Kama kana tilkal ayat taridu ala iradatil kufar wal mu'anidina raddan mufahhaman wala taqwa lahum qila. Seperti halnya yang terdapat pada ayat-ayat tersebut, taruddu ala iradatil kufar wal mu'anidina raddan mufahhaman. Tentu ayat tadi juga itu mengandung bantahan terhadap kehendak-kehendak orang kafir dan orang-orang yang menentang dengan bantahan yang sempurna, sehingga tidak tersisa bagi mereka itu hilah, tipu daya. Tsumma tuhadiruhum marratan an awaqib wakhimah. Bahkan di dalam ayat tadi juga memberikan peringatan terhadap mereka, maksudnya kepada orang kafir. Jadi ayat ini tidak hanya sekedar hiburan bagi kaum muslimin, akan tetapi ayat ini juga mengandung peringatan terhadap orang-orang kafir, terhadap akibat yang buruk. In asaru ala ghayyihim wa inadihim. Apabila orang-orang kafir tersebut terus-menerus atas kebengkokannya dan kebangkangan mereka, fi jala'in wa wudu, dalam penjelasan yang sangat terang dan jelas, mustadillan bi ayyamillah, dengan berdalil dengan hari-hari Allah, wasyawahid at-tarikhiyah allati tadullu ala sunnatillah fi awliyaihi wa a'daihi, serta bukti-bukti sejarah yang telah memberikan petunjuk atas sunnatullah. Sunnatullah itu adalah sesuatu yang lumrah, yang pasti terjadi terhadap wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah. Wa talaqqufihim marratan wa tulatifu marratan wa tuaddi haqqat tafhim wal irsyad at-tawjih hatta yansarifu amma fihi min ad-dhalalil mubin. Terkadang di dalam ayat Al-Quran itu, dalam memperingatkan orang-orang kafir, itu terkadang dengan peringatan yang lembut, terkadang juga dengan pembuktian atau memberikan pemahaman, petunjuk dan arahan dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka itu berhenti, berpaling dari kekufuran mereka dan kesesatan yang nyata. Jadi di dalam ayat tadi yang kita baca, di situ terkandung hiburan bagi kaum muslimin dan juga terkandung ancaman dan peringatan terhadap orang-orang kafir. Apa ancaman bagi orang-orang kafir? Pasti orang-orang kafir itu akan menerima akibat yang buruk, akan tertimpa siksa, tidak hanya di akhirat, di dunia saja. Mereka orang-orang kafir yang menentang agama Allah pasti akan mendapatkan akibat yang buruk. Bahkan Al-Quran yasiru bil muslimina fi alamin akhar, dan Al-Quran juga terkadang berjalan bersama kaum muslimin itu pada alam yang lain. Wa yubasiruhum min masyahidil qaul. Al-Quran itu memberikan pengetahuan terhadap mereka dari bukti-bukti alam. Wa jamalir rububiyah, keindahan kekuasaan Allah. Wa kamalil uluhiyah, dan kesempurnaan uluhiyah Allah. Jadi kalau alam ini penuh dengan kekuasaan Allah, itu amatlah pantas kalau Allah itu diesakan dalam masalah uluhiyah, dalam masalah beribadah, sehingga kita tidak layak untuk memalingkan ibadah terhadap selain Allah.
Semestinya Allah lah yang kita esakan, yang kita tauhidkan dalam beribadah. Kenapa? Karena Allah lah yang Maha Kuasa. Yang lainnya itu adalah makhluk yang sangat lemah, sehingga tidak pantas kalau kita menjadikan mereka itu atau menentukan Allah dengan makhluknya. Wa athari rahmati wa rahmah. Juga Al-Quran itu terkadang berjalan bersama kaum muslimin itu dengan penjelasan kasih sayang Allah dan kelembutannya. Wa tajalliyatir ridwan ma yuhinuna ilaihi haninan la yaqumu ayya aqwa. Terkadang Al-Quran itu memaparkan bagaimana keleluasaan ridha Allah sehingga mereka itu benar-benar merasa menjadi orang yang dikasihani, yang tidak akan tertimpa hukuman apapun. Al-Quran itu seakan-akan atau menjelaskan seperti itu, bahwasanya Allah itu Maha Pemurah, mengampuni segala dosa. Kita tidak boleh putus asa terhadap kasih sayang Allah sebesar apapun dosa kita. Ini termasuk gambaran-gambaran tentang keleluasaan Allah dalam masalah kasih sayang, masalah ridho dan kelembutannya. Wa kanat fi tayyihil ayat khitabatun lil muslimin fiha yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan. Dan pada tengah-tengah ayat ini tentu ada khitabat, ajakan berbicara Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Di dalam ajakan berbicara ini memberikan kabar kepada mereka. Al-Quran ini memberikan kabar gembira terhadap mereka bahwasanya Tuhan mereka itu memiliki kasih sayang yang luas dan keridhaan, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Dan Al-Quran juga menjelaskan tentang surga-surga yang sudah disiapkan bagi mereka, yang mana di dalam surga tersebut penuh dengan kenikmatan yang abadi. Wa tusawwiru lahum surata a'da'i. Dan di Al-Quran ini juga telah menggambarkan terhadap mereka tentang gambaran musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir yang melampaui batas, yang melakukan kezaliman. Yuhakamuna wa yusaddaruna thumma yuhsabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massas saqar. Sehingga orang-orang kafir yang melampaui batas itu mereka akan dihukum. Mereka akan diajak atau dibawa, kemudian ke dalam neraka mereka akan dilemparkan atas wajah-wajah mereka, dan mereka akan merasa sentuhan api saqar. Ini adalah faktor yang kelima, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu banyak turun di saat kaum muslim itu terhimpit dengan cobaan-cobaan, siksaan-siksaan, dan ayat itu memberikan hiburan terhadap mereka bahwasanya pada akhirnya mereka akan menang. Musuh-musuh mereka itu akan dibinasakan, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, yang keenam, faktor yang keenam, al-bisyarah bin najah, kabar gembira dengan keberhasilan. Waktunya Isya. Adalah
menit aja ya. Karena kita sholat. Belum kita sholat. Ya. Jadi kejadian yang Abu Bakar tersiksa itu kejadian di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Masih di Mekah. Tadi di apa tertulis di Mekah. Terus hubungan dengan surat Al-Baqarah tadi yang dibaca. Hasil itu antar turun dan nata dan turunnya di Masa di Madinah. Al-Baqarah tadi. Iya. Al-Masih betul antar turun dan nata walamna. Am-hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum Masa berbahasa Allah. ya. Ya, surat Al-Baqarah Iya. ayat 214. Ya. Tentu ayat-ayat yang semacam ini juga banyak ya, yang turun di Makkah. Dan di Madinah pun mereka itu belum selesai dari himpitan-himpitan. Jadi pada tahun-tahun pertama, kedua, ketiga itu masih banyak. Sama perang itu baru dimulai. Jadi masa tumul ba'sa wa dharra wa zulzil. Jadi tidak hanya sekedar siksa, tapi masih ujian-ujian yang lain itu masih banyak seperti perang dan sebagainya. Baik. Ada lagi? Baik. Saya akan membahas tentang masalah iqamah. Saya sering dapati iqamah yang dilakukan oleh sebagian masjid atau musola itu dilakukan dengan tidak memakai pengeras suara. Kalau kita lihat dalam masalah ini, kita dapati ini adalah menyelisih sunnah. Yang sunnah iqamah itu setidaknya sama dengan azan. Kalau tadi anak tadi azan pakai mic, tidaknya nanti iqamahnya pakai mic. Karena ini azan dan iqamah itu banyak hadis mengatakan bainal adzanaini kan. Doa yang termasuk yang mustajab adalah bainal adzanaini. Maksudnya antara azan dan iqamah. Itu satu. Yang kedua, ada sebuah hadis yang menyatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Bilal bin Rabah sebagai muadzin Nabi itu pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan dahului saya dengan amin. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari hadis ini menjelaskan bahwasanya Bilal meminta supaya tidak ketinggalan bilang amin. Ini menunjukkan Bilal iqamah itu di tempat dia azan. Di mana Bilal dan para sahabat lainnya azan? Itu di menara. Mereka azan itu di atas menara untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Nah, iqamahnya pun tidak cukup di sini. Akan tapi iqamahnya itu Bilal naik ke menara. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya iqamah di zaman sahabat itu juga dengan keras sama seperti azan. Itu yang kedua. Dan para sahabat yang lain seperti Abu Hurairah juga bilang seperti itu pada imam-imamnya, tolong tunggu saya. Maksudnya sebagai muadzin ini tunggu saya, jangan keburu saya kelewatan bilang amin. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Muwatta, Imam Malik itu meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, di saat saya mendengar iqamah, sedangkan saya berada di Baqi, maka saya mempercepat langkah saya. Ini juga menunjukkan iqamahnya para sahabat itu juga keras.
Kenapa bisa dipahami seperti itu? Karena Abdullah bin Umar itu masih mendengar suara iqamah, padahal dia berada di Baqi. Jarak Masjid Rasulullah dan Baqi itu 500 meter. Kira-kira kemana? 500 meter itu ke jalan raya. Ya, masih mendengar. Ya, masih jarang bangunan, kemudian kebisingan nggak ada. Tapi ini menunjukkan bahwasannya iqamah itu dilakukan di atas menara, tempatnya ada. Dan banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwasannya iqamah itu harus dengan benar. Dan anak sudah menegur yang semacam ini di tempat yang sering anak lihat itu di Al-Sabang, kemudian di Pasuruan, akan di masa itu sama. Ini adalah khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain, Abdullah bin Umar mengatakan, setelah saya mendengar iqamah, baru saya mulai wudu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat pun ini tidak menunjukkan afdholiyah. Perkataan Ibnu Umar di sini itu bukan sesuatu yang utama, tidak. Ini menggambarkan kondisinya sendiri, sehingga banyak pensyarah hadis mengatakan bisa jadi ini dikatakan oleh Abdullah bin Umar sedangkan dia itu masih kecil, atau ini hanya dilakukan oleh sebagian sahabat dan dalam kondisi beberapa saat saja. Maksudnya mereka tidak terus-menerus seperti itu. Atau yang melakukan seperti ini bisa jadi rumahnya dekat, sehingga setelah mendengar iqamah mereka berwudu pun masih menutupi 1 rakaat. Bahkan Imam As-Suddi di antara penjelasannya bisa jadi sebagian sahabat melakukan ini karena panjangnya imamnya Rasulullah SAW, sehingga walaupun berwudu setelah qomat pun mereka masih sempat untuk mendapatkan 1 rakaat. Jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan idza sami'tum iqamah famshu ila sholati bisakinati wal waqtani. Apabila kalian sudah mendengar qomat, maka jalanlah ke salat itu dengan tenang dan santai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iqamah harus di tempat yang sama azan. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid bab iqamah, kaum muslimin itu sepakat bahwasanya iqamah itu hukumnya lebih ditekankan daripada azan. Jadi kalau kaum muslimin meyakini bahwasanya azan itu sunnah muakkadah, maka iqamahnya itu hukumnya lebih ditekankan lagi. Wallahu a'lam. Cukup ya? Cukup. Ya, kita salat. Setelah